Saudara, banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan curah hujan masih berpotensi meningkat. Pada 4 November lalu, banjir bandang menerjang Kota Batu, Jawa Timur yang mengakibatkan 7 orang tewas dan puluhan warga harus kehilangan tempat tinggal. Banjir dipicu curah hujan ekstrim dalam 1 jam hingga membuat sungai meluap. Di Garut, Jawa Barat, rumah warga juga diterjang banjir bandang. Ribuan warga sempat terisolasi akibat akses jalan yang tertutup. Sementara longsor menerjang pemukiman di Sukabumi dan Depok, juga di wilayah Jawa Barat. Ibu kota juga tak bisa menghindar dari banjir. Rel kereta terendam dan warga susah payah melintas di jalan akibat air yang tergenang. Di Kebonpala, Jakarta Timur, banjir bahkan mencapai ketinggian 2 meter lebih. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan sudah siap mengatasi banjir. Targetnya, banjir surut dalam 6 jam. Meski di sejumlah titik banjir bertahan hingga lebih dari 1 hari, jika debit air melebihi daya tampung. Dengan pompa mobile atau pompa statis yang ada, dan upaya lain seperti pengurukan dan pembuatan olahan-olahan, termasuk pembuatan sumur resapan, itu sangat membantu sehingga sekalipun hujan cukup lebat, cuaca cukup ekstrim, namun genangan tersebut bisa dengan cepat surut. Soal curah hujan, memang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan ada peningkatan aktivitas dipicu fenomena alam La Nina. Tapi menurut BMKG, penyebab banjir dan longsor bukan hanya karena curah hujan yang tinggi, namun alasan lain. Tahun 2020 itu kan juga La Nina, tapi indeksnya bulan November itu sudah minus 1,3, jadi selisih 0,3. Barangkali seperti itu yang namun kan indeks ENSO ini itu kan tidak inline dengan apa yang terhadap bencana. Kalau terhadap curah hujan mungkin iya, namun untuk menyebabkan bencana itu tidak inline. Karena apa? Bencana itu kan ada beberapa faktor, sedangkan curah hujan itu hanya salah satu faktor saja. Menurut Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Aceh Hasan Sajili, tanggung jawab penanggulangan bencana ada di kepala daerah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga yang di daerah telah melaksanakan tugasnya memberi peringatan soal kemungkinan datangnya bencana akibat fenomena alam. BNPB ya bukan hanya bertugas pada saat menghadapi tanggap darurat bencana, tetapi juga menjadi badan yang mengkoordinasikan upaya mitigasi dan mobilisasi kekuatan masyarakat agar memiliki kewaspadaan terhadap bencana itu. BNPB setahu saya juga sudah memiliki peta rawan bencana di masing-masing daerah, di masing-masing lokasi. Problemnya adalah sejauh mana masing-masing pemerintah daerah atau masing-masing pihak yang terkait dengan daerah tersebut itu menindaklanjuti upaya mitigasi itu. Kita tahu bahwa di beberapa tempat itu potensi bagi terjadi longsor karena misalnya bukitnya yang mulai gundul, ya, alih fungsi lahan dan lain-lain, kan harusnya ini kan diproteksi dengan upaya pencegahan. Waspada sudah jadi keharusan. Pemerintah mesti lebih mengantisipasi kejadian yang mungkin terjadi akibat fenomena alam. Sementara masyarakat lebih waspada saat cuaca ekstrim di akhir tahun melanda wilayah Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV.